sukacita ya Tuhan. Lalu kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan, lalu kami terlibat sama Tuhan mengerjakan misi Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar enggak ya Tuhan aku samping Tuhan. Kemudian kami tangguh dari bencana ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya, biarlah Tuhan memenuhi segalanya Tuhan untuk pelayanan Tuhan di BIM Bukit Batu ini. Muliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sampai. Amin. Kita melihat dari kisah Daud kan, bagaimana dia pulih, bagaimana dia memulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana dia bangkit kembali dalam kehidupannya, hingga dia dapat meneruskan kehidupannya, hingga dia dapat terlibat semula di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita melihat Mazmur, saudara. Mazmur 51 ya, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Nah, seperti yang saya katakan tadi, potong-potong yang membawa pemulihan. Okay. Kita melihat daripada pribadi Daud ini, okay? Dan saya akan baca untuk kita Mazmur 51 ayat 1 hingga ke 15. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Ayat 4, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Oke. Di sini saudara, kita melihat apa yang telah Nabi Daud, Raja Daud lakukan, yaitu dia merancang pembunuhan terhadap Uria, yaitu suami Batseba, untuk tujuannya supaya dia dapat memiliki Batseba. Oke. Dan di akhirnya suami Batseba terbunuh mati di dalam peperangan. Daud dapat memiliki Batseba. Oke. Dan Nabi datang menegur, dan Daud menyesal di atas kesilapan dan pelanggarannya. Dan ini adalah apa yang Nabi Daud tuliskan, itu pengakuan dosa daripada Nabi Daud. Oke. Jika kita melihat ayat 3 saudara, ayat 3 ayat 4, kasihlah ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud mula mengaku, saudara-saudara, bersihkan aku dari seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Di sini kita melihat saudara, Daud mula mengaku pada Tuhan bahwa dia telah melanggar hukum Tuhan, mengaku kepada Tuhan bahwa dia telah melakukan dosa. Perkataan pelanggaran dan
dalam dosaku yang Daud nyatakan tadi adalah menunjukkan Daud itu tahu hukum Tuhan, dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tetap juga melakukan dosa, dia tetap juga melakukan kesalahan. Itu sering terjadi saudara di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, walaupun kita tahu itu bersalah, walaupun kita tahu itu tidak betul, tetapi kita juga tetap mengerjakannya karena kegilaan dan kekerasan hati kita. Itu yang menjatuhkan kita. Macam Daud katakan tadi, dia sedang akan kesilapannya. Kalau kita tengok dari awal lagi, Daud adalah orang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja Israel. Namun kita lihat di sini Daud jatuh. Daud jatuh kepada pelanggaran, dia jatuh ke dalam dosa. Dan kita teruskan lagi, terhadap engkau aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Di sini kita melihat keterbukaan Daud, keterbukaan hati Daud untuk dipulihkan oleh Tuhan. Keterbukaan hati Daud ditunjukkan bila Nabi datang menegur dia. Dia tidak melawan Nabi Nathan, saudara. Walaupun Daud seorang raja, walaupun Nabi Nathan adalah orang yang adalah rakyat biasa. Di sini kita melihat Daud merendahkan dirinya. Dan kadang-kadang saudara, untuk kita yang telah percaya kepada Tuhan, apatah lagi untuk kita yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Jika kita melakukan satu pelanggaran, jika kita telah terjatuh, jika kita telah melakukan kesilapan, adakah kita memiliki sikap seperti sikap Daud ini, merendahkan diri, ataupun adakah kita ini sedaya upaya membenarkan diri? Merendahkan diri ataupun kita membenarkan diri. Itu yang kita kena perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita tengok Nabi Daud ini tadi, dia langsung tidak membenarkan dirinya, dia langsung tidak mengatakan bukan saya terlibat, dia kata, tetapi panglima perang yang terlibat yang meletakkan Uria di hadapan. Bukan saya yang terlibat, suka Uria, dia kata, Uria yang sebarang-sebarang saja mandi, begitu mandi sisi-sisi di hadapan istana saya. Dia tidak berdalih macam itu, tetapi dia terus apa dia buat? Dia terus masuk ke kamarnya, dia terus bersujud mengaku di hadapan Tuhan. Begitulah saudara kehidupan kita. Walaupun kita mengetahui firman Tuhan, walaupun kita tahu sebenarnya, kita memiliki derajat martabat ataupun kedudukan pangkat yang tinggi di dalam masyarakat. Jika kita telah silap, jika kita telah melakukan pelanggaran firman Tuhan, pengampunan pemulihan Tuhan itu tetap terbuka, asalkan kita rendah hati. Amin. Dan seterusnya saudara, sesungguhnya engkau berkenan, ayat 7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Di sini kita melihat Daud merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan Roma 3 ayat 3 ada menyatakan, karena semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ayat 8, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan engkau diam-diam memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosa dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dalam proses Tuhan membersihkan kita saudara, memanglah dia ada rasa sakit, memanglah ada proses-proses yang kita perlu lalui. Mungkin kita sudah ditegur, mungkin kita sudah diterima hukuman, memanglah kita rasa tidak selesai. Mulai kita merasa dikucilkan. Tetapi saat kita dikucilkan, saat kita disisihkan, itulah masanya sesuai untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk kita berdoa. Kita menghadapi, kita menjalani satu proses memanglah sakit, sukar. Apatah lagi sebelumnya kita adalah orang yang berpangkat, kita adalah orang yang bermartabat, kita adalah orang yang berada. Dan jika kita sudah ditegur,
tidak apa itu, sebab kita akan bangkit semula selepas itu, dan kita harus lalui proses tersebut. Proses Tuhan memulihkan keadaan kita. Oke? Dan seterusnya ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir, ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Dan di sini saudara, pertama tadi Daud mengaku dia berdosa melanggar hukum Tuhan. Dia mengaku dia berdosa kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Kedua yang dia lakukan adalah dia merendahkan diri. Dia merendahkan diri. Dan ketiga ini kita tengok, dia sudah mulai pada proses memohon pertobatan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala pelanggaranku. Di sini kita melihat Daud sudah mulai memohon keampunan daripada Tuhan. Dan ayat yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Setelah Daud memohon pertobatan, pengampunan daripada Tuhan, apa yang dia ucapkan seterusnya adalah keazaman dia, keazaman Nabi Daud, bukan Raja Daud, untuk hidup kudus seterusnya. Selepas dia dipulihkan Tuhan, dia berazam untuk hidup kudus. Pertama tadi saudara saya ulang, Daud mengaku. Kedua, dia merendahkan diri. Ketiga, dia memohon pertobatan daripada Tuhan. Oke? Dia memohon pertobatan. Dan di sini Daud ingin seterusnya ingin terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Janganlah ambil rohmu daripadaku, kata dia. Berarti kita yang hidup dalam sehari-harian ini memerlukan roh Tuhan untuk membimbing kita di dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Tuhanlah yang mengajar kita, membimbing kita, di dalam hati kita mencipta satu perasaan yang takut akan Tuhan. Di dalam kehidupan harian kita, roh Tuhan yang akan membimbing kita di dalam pekerjaan dan segala aktiviti kita. Itu yang dimaksudkan di sini tadi. Kata Daud, jangan jauhkan rohmu daripadaku, kata dia. Sebab dalam proses berikutnya dia ingin hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia ingin hidup di dalam pimpinan tangan Tuhan. Dan seterusnya saudara, bangkitkan kembali padaku kegirangan, karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu pada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu, kata dia. Ayat terakhir yang kita tengok, aku akan mengajar jalan-jalanmu pada orang yang belum mengenal engkau, supaya orang berdosa berbalik kepada jalanmu. Saat kita sudah dipulihkan Tuhan, saat kita sudah mengalami pertobatan yang sesungguhnya, sampai masa Tuhan akan memanggil kita kembali untuk mengerjakan visi dan misi pelayanan Tuhan. Amin. Jangan kita terus menyingkir ataupun menyisihkan diri. Dan ayat ini juga mengajar kita saudara, supaya tidak menghakimi orang lain, supaya tidak menolak orang lain juga. Jika orang lain sudah bertobat, sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sudah mengaku dan sudah menyerahkan hidupnya untuk dipulihkan oleh Tuhan. Begitu maksudnya di sini. Dan kita melihat saudara, kita melihat semula sikap Daud dalam memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Pertama, dia mengaku berdosa kepada Tuhan setelah ditegur melalui Nabi Nathan. Kedua, dia tidak berdalih, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, atau tidak mengatakan yang dia tidak tahu. Ketiga, dia bersikap rendah hati dan menerima hukuman dari Tuhan sebagai proses pembersihan dirinya. Dan seterusnya, setelah dipulihkan dan diampuni, dia bangkit lagi dan terus melayani Tuhan yang menciptakan manusia.
Dan ada 4 perkara ini tadi yang kita pelajari, yaitu pengakuan dosa kepada Tuhan dan merendahkan diri, yaitu ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-7. Bertobat dan memohon keampunan dari Tuhan, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Berusaha hidup kudus, ya, untuk seterusnya, yaitu menghidupi pertobatan tersebut, yaitu ayat yang ke-14. Itu ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-13. Dan ayat keempat, terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu adalah buah pertobatan. Saudara, ketika kita melihat pengorbanan Tuhan di kayu salib, pengampunan Tuhan itu terbentang luas untuk sesiapa kita, tidak kira siapapun kita. Jika kita terus berpikiran negatif ataupun tidak datang kepada Tuhan, sukar untuk kita bangkit kembali untuk meneruskan kehidupan kita. Karena kehidupan kita bukan berdasarkan masa lalu kita, tetapi harus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Amin. Jika kita kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita, keadaan kita akan dipulihkan semula. Hidup kita akan diperbaharui semula oleh Tuhan yang menciptakan kita. Asalkan kita, saudara, memiliki kerendahan hati, karena kita tahu tangan Tuhan itu adalah tangan yang ajaib, dan dengan tangannya sendiri Dia mencipta kita menurut gambarannya sendiri. Di situ kita melihat kasih Tuhan ini sangat besar. Dan untuk menutup pengujian saya membawa kita menyanyi satu lagu. Aku percaya tangan Tuhan ajaib. Nah, saya jemput Bapak Tiga, bantu Helip, pemusik. Kita bawa lagu ini sebagai doa kita. Kita mensyukuri pengorbanan Tuhan terhadap diri kita, keterbukaan Tuhan, kasih karunia Tuhan terhadap kita. Maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan Dia akan memperbaharui kita, memperbaiki hidup kita, dan kita akan dipulihkan kembali. Dan kita akan menghidupi hari yang baru, hari yang terang, hari yang cerah, hari yang gemilang. Amin. Dan kita melihat ayat yang saya tertarik, saudara, dengan ayat yang ke-18 dengan 19 itu. Sebab engkau tidak berkenan pada korban sembelihan, katanya. Sekiranya aku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, kata Tuhan. Apa maksud hati yang patah, hati yang remuk, saudara? Hati batu tidak remuk, keras. Hati daging, itu yang remuk. Hati daging yang telah remuk itu yang Tuhan inginkan. Daging apa, saudara? Keinginan daging kita di dalam hati kita ini. Hati kita yang sudah kudus, yang sudah dibersihkan oleh kekudusan Tuhan. Keinginan daging kita yang sudah dimusnahkan oleh kekudusan Tuhan, itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Oke, kita nyanyi satu lagu, aku percaya. Mari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri sampai kita merenungkan apa yang telah kita mendengar sebentar tadi. Kita akan nyanyi baik dari hati kita yang mengatakan kita percaya Yesus
kami disajikan dengan firman Tuhan yang cukup indah, singkat tapi cukup bermakna dalam kehidupan kami, mengejar kami dengan suatu tokoh Alkitab yang sangat kami hargai dan hormati, yaitu Raja Daud, yang walaupun dia menghadapi tekanan hidup, yang walaupun dia jatuh dalam dosa, tapi Raja Daud tetap kekal mengasihi Tuhan. Saat ditegur, dia menerima teguran dari Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman. Kami rindu Tuhan, supaya teguran yang sama yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengakui setiap kali kami jatuh dalam segala pencobaan, dan seringkali kami ditegur, seringkali kami mengeraskan hati kami. Tapi Raja Daud punya otoritas, dia sanggup menerima teguran sehingga dia dipulihkan dari semua kesalahan. Demikian juga mau berdoa untuk setiap pribadi kami yang ada pada pagi ini. Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau rawati kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami pemulihan cara pribadi dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa berada dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba mau berdoa untuk hamba yang telah menyampaikan firman. Tuhan, pakai dia seterusnya dalam pelayanan Tuhan. Berikan dia hikmat kebijaksanaan, supaya melalui pelayanannya dimanapun dia akan menjadi berkat bagi gereja yang akan dia layani, demikian juga bagi keluarga-keluarganya. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami minta semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Terima kasih Pastor. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk. Cik Nangai terus berdiri di depan sini. Dan terima kasih untuk perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Dan izinkan saya untuk meneruskan acara kita pada malam ini. Terlebih dahulu bagi pihak tim, kami ingin memberi sedikit pemberian kasih daripada tim kami untuk gereja ini, dan saya minta wakil daripada gereja ini untuk tampil ke hadapan dan diminta SU untuk membawa pemberian di hadapan sini. Mana juru kebiru kita? Tak ada kenangan tuh nanti. Oke, harap kita semua masih bertahan. Sedikit saja masa lagi. Bagi tepukan untuk bersama. Ini Tuhan ya. Oke. Bersama. Dan seterusnya, sebelum saya mengakhiri dengan doa penutupan, terlebih dahulu saya memberi ruangan ini untuk pihak gereja. Sekiranya ada pengumuman, persilakan.